Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aulia Soleha dari kelas RC2 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempersembahkan tugas video saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Edi Suranta Karina Sembiring SEME. Ya, di sini saya akan menjelaskan ekonomi makro, yaitu inflasi. Ya, jadi mungkin pada belum tahu nih ya apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan rata-rata semua tingkat harga, atau dengan kata lain, inflasi adalah suatu fenomena moneter yang sering terjadi. Ya, terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan inflasi. Yang pertama dari sisi penawaran dan juga dari sisi permintaan. Inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi yang diakibatkan oleh peningkatan upah real. Sementara inflasi dari sisi permintaan dapat terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari suatu barang atau jasa sehingga mengakibatkan produsen untuk memproduksi barang tersebut lebih banyak. Inflasi itu sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti peningkatan permintaan barang dan jasa, biaya produksi yang meningkat, dan kebijakan moneter yang tidak seimbang. Kenaikan harga bahan baku atau energi juga dapat berpengaruh terhadap inflasi. Terdapat beberapa macam inflasi. Yang pertama yaitu inflasi demand pull yang menyebabkan permintaan melebihi penawaran yang mengakibatkan meningkatnya harga barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua yaitu inflasi cost push. Inflasi ini mengakibatkan kenaikannya biaya produksi sehingga mendorong produsen untuk menaikkan harga jual mereka. Yang ketiga yaitu inflasi struktural. Inflasi ini terjadi karena perubahan ekonomi struktural itu sendiri. Selanjutnya yaitu inflasi terduga yang merupakan harapan para produsen yang mengharapkan untuk harga barang lebih meninggi lagi. Yang terakhir yaitu ada inflasi tertanam. Inflasi yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa adanya faktor eksternal yang signifikan. Mengelola inflasi melibatkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menjaga tingkat inflasi tetap pada tingkat yang dapat diterima. Bank sentral biasanya memiliki kunci untuk dalam mengendalikan inflasi ini. Beberapa strategi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral yaitu meliputi yang pertama yaitu kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga ada intervensi mata uang, yang keempat ada ketahanan pasar, yang kelima ada kebijakan upah. Membicarakan terkait inflasi ini membuat saya teringat pada satu mata kuliah di mana dosen tersebut menjelaskan terkait inflasi. Namun ada satu mahasiswa yang bertanya, "Bu, kenapa sih negara kita tuh gak menciptakan atau mencetak banyak uang untuk bayar utang negara?" Nah, mendengar pertanyaan tersebut, saya langsung teringat dengan inflasi ini. Yaitu jadi singkatnya, kenapa negara kita tidak boleh atau tidak bisa mencetak uang secara berlebihan gitu ya, karena nilai barang dan nilai uang yang beredar itu haruslah seimbang. Karena jika tidak seimbang itu tidak akan mengakibatkan apa-apa kecuali ya penurunannya nilai mata uang itu sendiri atau dalam artian inflasi ini. Ya mungkin teman-teman masih belum ada yang paham nih apa itu inflasi itu sendiri. Ya sebenarnya tadi udah saya jelasin sih, cuma kan takutnya ada yang belum paham ya. Ya jadi singkatnya inflasi itu sendiri adalah
kenaikan nilai mata uang secara berlebihan gitu, yang tidak sesuai dengan peredaran barang yang terjadi di pasaran. Jadi singkatnya, misal harga satu barang atau satu roti ini harusnya 10.000 gitu misal. Tapi karenanya penurunan harga atau karena kita memiliki banyak uang tadi, karena uangnya dicetak secara berlebihan kan, kita memiliki banyak uang. Yang tadinya harga satu roti ini hanya 10.000 rupiah, mungkin karena kita punya banyak uang, tapi karena si roti ini cuma ada satu nih, maka permintaannya terus bertambah, sehingga kita dapat membeli roti tersebut dengan harga berapapun. Yang tadinya harga satu roti ini 10.000 rupiah, tapi karena banyaknya permintaan, maka harga satu roti ini bisa mencapai harga mungkin 100.000 rupiah karena adanya inflasi tersebut. Ya mungkin segitu singkatnya yang bisa saya jelaskan terkait inflasi ini. Ketinggalan nih, ada beberapa negara yang pernah mengalami tingkat inflasi terparah sepanjang sejarah. Yang pertama, ya kalian semua tahu lah, ada Zimbabwe. Zimbabwe ini di sana harga satu butir telur, teman-teman. Harga satu butir telur di sana bisa mencapai miliaran dolar Zimbabwe. Sangat tinggi bukan? Yang kedua yaitu ada negara Hungaria. Negara Hungaria ini setelah perang kedua itu terjadi tingkat inflasi yang parah, di mana di sana terdapat satu mata uang kertas yang dengan nominalnya itu miliaran triliun. Besar banget gak sih? Miliaran triliun dalam bentuk uang kertas. Ya, itu menjadikannya sebagai tingkat inflasi terparah sepanjang sejarah. Ya, video ini saya buat untuk menjadi pengingat untuk teman-teman semua. Kenapa sih negara ini tidak mencetak banyak uang sekaligus gitu untuk diedarkan di pasaran? Atau mungkin untuk teman-teman yang nanya nih, kenapa nggak kita aja nggak sih yang nyetak uang banyak-banyak untuk kita simpen terus kita pakai gitu di luar sana? Ya itu nggak bisa teman-teman, ya karena itu akan menyebabkan inflasi tadi. Yang kedua juga, ketika kita mencetak banyak uang itu melanggar hukum nggak sih? Melanggar hukum. Dan yang terakhir itu akan membuat kita dipenjara karena melanggar hukum tersebut. Lagian juga ngabisin tinta printer teman-teman karena mencetak banyak uang itu sendiri. Ya mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.